Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Nabila Tulinaya dengan rekan saya Rajo Bintang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu Adaptive IoT Smart Lighting using Embedded Physiology Control. Latar belakang tugas kami yaitu sistem pencahayaan konvensional umumnya bekerja secara statis atau berbasis on-off sederhana, sehingga kurang adaptif dan berpotensi menyebabkan pemborosan energi. Dengan memanfaatkan konsep Internet of Things dan kecerdasan buatan, pencahayaan dapat dikontrol secara lebih fleksibel, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan nyata. Selanjutnya untuk sistem dalam arsitektur sistem IoT-nya menerapkan arsitektur IoT 3 lapis yang terdiri dari layer persepsi, layer jaringan, dan layer aplikasi. Layer persepsinya berfungsi untuk mengumpulkan data lingkungan melalui sensor, sedangkan layer jaringan menangani komunikasi data menggunakan Wi-Fi dan Firebase, sedangkan layer aplikasi memungkinkan monitoring dan kontrol jarak jauh melalui antarmuka pengguna. Untuk embedded system yang digunakan, ada microcontroller ESP32 yang berperan sebagai pusat kendali sistem embedded. ESP32 dipilih karena mendukung Wi-Fi terintegrasi, kemampuan multitasking melalui FreeRTOS, serta cukup andal untuk menjalankan algoritma pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan secara real-time. Kemudian untuk sensor sebagai input sistemnya menggunakan 2 sensor utama yaitu sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya lingkungan dan sensor pasif infrared untuk mendeteksi keberadaan manusia. Kombinasi kedua sensor ini memungkinkan sistem memahami kondisi ruangan secara konseptual, bukan hanya berdasarkan satu parameter tunggal. Konsep AI pada sistem. Yang pertama, fuzzy logic sebagai sistem cerdas. Memungkinkan sistem menentukan tingkat kecerahan lampu berdasarkan kombinasi kondisi cahaya dan keberadaan manusia. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya memutuskan lampu hidup atau mati, tapi mampu menghasilkan beberapa level pencahayaan yang lebih natural dan adaptif. Yang kedua, implementasi fuzzy logic di embedded system. Pada implementasinya, fuzzy logic direalisasikan dalam bentuk rule-based decision system yang diintegrasikan langsung ke dalam program ESP32-nya. Nilai sensor RDR dan PIR diproses untuk menentukan level pencahayaan lampu, dengan tambahan mekanisme histeresis untuk menjaga kestabilan outputnya. Sistem operasi. Peran FreeRTOS dalam sistem FreeRTOS digunakan untuk membagi sistem menjadi beberapa task yang berjalan secara paralel, seperti pembacaan sensor, pengendalian mampu, komunikasi serial, dan komunikasi cloud. Pendekatan ini memastikan sistem tetap responsif dan stabil meskipun menjalankan proses AI dan IoT secara bersamaan. Selanjutnya yaitu integrasi IoT dan AI. Integrasi IoT memungkinkan hasil keputusan AI tidak hanya dieksekusi secara lokal, tapi juga dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh. Firebase Real-Time Database digunakan sebagai media sinkronisasi data antara sistem, embedded, dan aplikasi pengguna. Mode operasi sistem. Sistem ini memiliki 2 mode operasi, yaitu mode otomatis dan mode manual. Pada mode otomatis, kecerdasan buatan mengambil alih pengendalian mampu berdasarkan hasil fuzzy logic. Sedangkan pada mode manual, pengguna dapat mengontrol lampu secara langsung melalui cloud tanpa dipengaruhi sensor. Hasil dan evaluasi sistem. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara stabil dan dalam prototipe dengan respon yang halus secara perubahan cahaya dan aktivitas manusia. Integrasi AI embedded system dan IoT berjalan sesuai dengan perancangan yang telah direncanakan. Conclusion. Sistem pencahayaan cerdas berbasis embedded AI ini menunjukkan bahwa logika fuzzy dapat diterapkan secara efektif pada mikrokontroler untuk menghasilkan pengendalian pencahayaan yang adaptif. Integrasi IoT memungkinkan sistem dipantau dan dikendalikan secara jarak jauh. Sementara, pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan aturan fuzzy. Penerapan multizone dan penggunaan akuator nyata agar sistem dapat diimplementasikan pada skala yang lebih luas. Terima kasih.
Mungkin itulah yang sekian dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini ada demo alat kami, yaitu untuk tugas ini di sini sistemnya menggunakan dua mode, yaitu auto yang dimana dia secara otomatis, kemudian ada manual, dia dipantau dari jarak jauh. Untuk bagian IoT-nya sendiri atau integrasi IoT-nya sendiri di sini untuk mode manualnya. Saat kita ingin menyalakan lampu, kita bisa melakukannya pada jarak jauh melalui aplikasinya. Misalnya kita ingin menyalakan keempat lampunya, kita bisa klik keempat-empatnya. Selanjutnya jika kita ingin mematikannya, kita tinggal klik 2 kali. Nah, untuk bagian kecerdasan buatannya di sini ada untuk mode auto atau secara otomatis. Untuk mode auto ini, dia bekerja melalui data yang dibaca oleh sensor. Seperti itu. Jadi misalnya di sini ada sensor pasif infrared dan di sini ada LDR. Ketika LDR mendeteksi intensitas cahaya seberapa gelap intensitas cahaya atau terangnya di dalam satu ruangan, dia akan bekerja. Di sini LED akan bekerja saat LDR mendeteksi seberapa terang atau gelapnya intensitas cahaya yang didapat. Misalnya jika kita menutup LDR-nya, maka keempat-empatnya akan nyala saat intensitasnya benar-benar gelap. Jadi keempat dari LED ini mewakilkan level keterangan dari lampu pada sistemnya. Jadi kalau misalnya cuman penerangannya redup, dia akan menampilkan lampu yang menyala hanya 2 jika kegelapannya tidak mencapai di atas batas set pointnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari demo dari alat kami. Untuk bagian codingannya, ini codingan bagian Fuji Logicnya. Yang integer last level itu untuk state sebelumnya, dan remang ini ambang batas minimumnya. Kenapa kita perlu ini? Karena Fuji itu selalu butuh kondisi yang sebelumnya. Sedangkan yang integer ini itu tuh buat variabel Fuji Logicnya. Si L ini tuh buat intensitas LDR, dan ini buat true atau false si PIR. Dan ini tuh buat pembanding levelnya. Di sini kita tuh nggak pakai Fuji yang murni karena projectnya tuh cuman butuh nilai 0 sama 1 doang buat nyalain LDR-nya. Kita pakainya Fuji yang sederhana buat nyalain level-levelnya. Di sini ada keempat level. Buat level 1 tuh ke set pointnya 1200, LED 1 nyala. Level 2 tuh 1800-an. Level 3 tuh 2300, level 4 tuh 3500. Nah, di sini ada integer last level itu buat biar sistemnya nggak loncat. Dan sedangkan kenapa ada else if-nya itu buat hysteresisnya, biar dia nggak mati nyala ketika di 1800 sampai 1000 tuh dia misal set pointnya 1200, terus kan dia datanya berubah-ubah 1200, 1100, 1200, 1100. Nah, buat dia biar LED-nya nggak nyala mati, dia ditentuin hysteresis buat batas mati, batas nyalanya. Untuk fuzzy logicnya kan pakai yang berbasis rules dan hysteresis, bukan fuzzy murni. Itu karena dia lebih ringan buat ESP dan lebih mudah diimplementasikan. Dan untuk sistem smart lamp ini fuzzy sederhana kayak gini udah cukup efektif.